Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, masih berjumpa lagi dengan Ibu Selvi dalam mata pelajaran sosiologi. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat atas kalian atas kenaikan kelas dan semoga belajarnya lebih giat lagi ya. Baik, di masa pandemi Covid ini tidak menghalangi kita untuk tetap belajar mengajar. Meskipun berbeda dari kegiatan sebelumnya, pembelajaran kita kali ini melalui pembelajaran jarak jauh. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu kelompok sosial. Sedangkan indikator yang akan kita capai yang pertama yaitu konsep dasar kelompok sosial. Yang kedua, pembentukan kelompok sosial. Dan yang ketiga, ragam kelompok sosial. Baik, kita masuk materi. Yang pertama yaitu, apakah kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Apakah semua kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi itu termasuk kelompok sosial? Jawabannya tidak ya anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan persyaratan atau ciri-ciri untuk setiap himpunan manusia yang disebut kelompok sosial. Yang pertama, yaitu sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Yang ketiga, faktor yang dimiliki bersama. Contohnya, senasib, sekepentingan, satu tujuan, satu ideologi, bahkan satu musuh. Sehingga hubungan antar kelompok bertambah erat. Yang keempat, terstruktur dan berperilaku. Yang kelima, tersistem dan berproses. Di sini coba kita lihat ada gambar dua contoh dari kelompok sosial itu ya. Yang pertama yaitu sekumpulan lelaki yang menggunakan sepeda. Yang kedua yaitu sekumpulan masyarakat kulit hitam ya. Baik, yang pertama dulu. Apakah ini disebut kelompok sosial? Jawabannya iya. Mengapa? Karena yang pertama ini mereka sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok, menggunakan baju sama, tujuan sama, adanya hubungan timbal balik ya, tujuan dari mereka tuh untuk apa ya, syarat dan ciri-ciri ini harus lengkap. Yang kedua, gambar kedua, lihat apakah ini kelompok sosial? Iya, itu adalah kelompok sosial. Kenapa? Faktor yang dimiliki bersama yaitu, kalau dilihat di gambar, apa faktornya? Yaitu senasib dan setujuan, juga seideologi. Baik, kita lanjut ke materinya yaitu tipe-tipe kelompok sosial. Ada beberapa tipe kelompok sosial yaitu yang pertama, primary group, secondary group, in-group, out-group, paguyuban patembayan, grup formal dan non-formal, membership, reference group, dan yang kelima, occupational dan volunteer. Baik, kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, kelompok primer adalah berciri-cirikan permanen dan saling mengenal antara anggota, melekat di kepribadian dan tak akan terganti. Apa contohnya? Kelompok sosial yang kira-kira permanen, saling mengenal, melekat kepribadiannya, dan melebur individu ke dalam kelompok. Apa contohnya? Iya, contohnya adalah keluarga. Ya, jadi kita semua ini membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial yang terkecil yaitu adalah keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak perlu berdasarkan saling mengenal secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Contohnya apa? Kelompok sosial apa kira-kira? Yaitu organisasi dan kontrak jual beli. Ya, tidak perlu adanya saling mengenal, tetapi satu tujuan. Baik,
Lanjutnya yaitu kelompok sosial in-group. In-group ini meletakkan diri kita pada saya sendiri, ya. Kita merasakan sangat positif dan sepenuhnya merasa memiliki dalam kelompok tersebut. Tempat di mana individu mengidentifikasi grupnya. Yang kedua yaitu out group, yaitu meletakkan kelompok tersebut pada kata mereka. Kelompok yang menjadi lawan in group sering dikaitkan dengan istilah-istilah itu, kita, mereka. Ya. Kita lanjutkan paguyuban dan patembayan. Ini yang sering dibahas oleh banyak-banyak buku, ya. Jadi anak-anak sekalian harus menitik beratkan pada kelompok sosial yang ini, paguyuban atau disebut Gemeinschaft, yaitu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Hubungan bersifat intim, privat, eksklusif. Ya. Contohnya apa? Apa kira-kira contohnya? Yaitu hubungan kekerabatan. Contohnya suatu kelompok ikatan darah, ikatan Melayu Daratan misalnya. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Iya, pokoknya yang berkaitan dengan kekerabatan. Lanjut patembayan. Ini lawan kata dari kelompok paguyuban atau disebut Gesellschaft. Apa itu? Yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek. Contohnya apa? Perusahaan. Kelompok sosial di sebuah perusahaan. Kita lanjut, yaitu tipe kelompok sosial grup formal. Kita lanjut ya. Grup formal yaitu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggota untuk mengatur hubungan antar sesama. Ya, ini tidak asing lagi nih. Formal, lawan katanya informal. Formal, kalian semua pun mengikuti, menjalani. Apa contoh kelompok sosial formal ini? Di mana? Yaitu sekolah. Iya, di sekolah. Dan contohnya satu lagi yaitu lembaga keagamaan. Lanjut, grup non formal, yaitu tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Biasanya berbentuk karena pertemuan tidak sengaja atau sengaja. Contohnya apa? Ya, komunitas, ya, komunitas yang banyak, yang marak pada zaman sekarang ini banyak, ya. Itu termasuk grup non formal, tidak ada struktur atau organisasi tertentu dan yang pasti. Lanjut, membership group dan reference group. Membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Sedangkan reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut. Nah, di kelompok sosial members group dan reference group ini, kalian cukup untuk mengetahui aja karena ini adalah materi tambahan untuk kalian semua. Kita lanjut. Begitu juga dengan kelompok okupasional volunteer, adalah materi tambahan di kelompok sosial itu. Kelompok okupasional yaitu kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan sejenis. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia. Volunteer, kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, pangan, papan, kasih sayang, namun tidak dapat perhatian masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Nampak anak-anak semua gambar tersebut? Pertanyaan besarnya, apakah ini termasuk kelompok? Lihat gambarnya. Ini gambar apa? Yang kedua gambar apa? Yang pertama itu gambar sekerumunan penumpang pesawat terbang. Begitu juga gambar kedua. Lanjut gambar ketiga yaitu para masyarakat yang makan, ya, di suatu tempat makan umum. Apakah ini termasuk kelompok sosial? Jawabannya iya, kelompok sosial. Tetapi dia disebut dengan kelompok sosial yang tidak teratur.
Yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan kelompok sosial, Bu? Iya, tetapi disebut kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama yaitu kehadiran orang secara fisik dan tertuju pada satu pusat perhatian. Yang kedua, batas kerumunan adalah melihat dan selama telinga dapat mendengarnya. Yang ketiga, merupakan suatu kelompok sosial yang sifatnya sementara, tidak terorganisasi, interaksi, bersifat spontan dan tidak terduga. Contohnya apa? Contohnya yaitu para penonton bioskop, ya. Nah, kalau kalian ada biasa ada kebakaran, nah, itu berkerumun, itu disebut dengan kelompok sosial yang tidak teratur, ya. Para penonton kebakaran. Baik, kita lanjutkan public. Kelompok yang bukan merupakan kesatuan, interaksi terjadi secara tidak langsung atau melalui alat-alat komunikasi. Kira-kira apa contohnya public ini? Ya, yaitu kalau kalian main di media sosial, ada kelompok pecinta kucing misalnya, itu public, ya, kelompok sosial public secara umum yang bukan merupakan kesatuan kelompok sosial. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran Ibu pada kali ini. Ibu harap kalian mengerti semua, dan apabila kalian tidak mengerti, Ibu harap buatlah catatan-catatan kecil yang akan kita bahas dan yang akan kalian tanyakan di video conference berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.